Selamat pagi teman-teman, saya Jamichael Damanik, NIM 17115, akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama itu tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan ataupun manajemen dan para pemiliknya ataupun pihak lainnya. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Kemudian tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajib, serta sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk literaturnya itu ada dari Umi Mukofifa dan kawan-kawan tahun 2018, yaitu perancangan sistem pelaporan keuangan berbasis web, kemudian pengertian laporan keuangan, tujuan dan jenisnya dari website Kompas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aktiva. Aktiva itu adalah harta perusahaan yang diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud yang semu dan yang dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya. Dan klasifikasi aktiva itu dibagi atas 3. Yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, dan juga aktiva tak berwujud. Masing-masing contoh dapat dilihat di slide. Kemudian yang kedua itu pasiva. Pasiva adalah kewajiban atau liabilitas utang dan sebuah atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain, atau sering juga disebut pihak ketiga atau kreditur yang harus dibayarkan. Klasifikasi pasiva itu ada 2. Yang pertama pasiva jangka pendek atau pasiva lancar atau juga current liabilities. Dan yang kedua pasiva jangka panjang atau long term liabilities. Untuk masing-masing contohnya dapat dilihat di slide. Literatur dari aktiva dan juga pasiva saya ambil dari mengenal perbedaan aktiva dan pasiva beserta contohnya dari website kirama.com, akses tanggal 11 Oktober. Kemudian bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan total pendapatan dan total biaya serta laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Untuk contoh dari laporan keuangan bentuk laporan laba rugi dapat dilihat di slide. Jadi nanti pendapatan dikurang beban, maka akan diperoleh nanti laba dari satu periode perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk laporan keuangan itu laporan perubahan modal, yaitu merupakan ikhtisar yang menunjukkan perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti prive dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Untuk contoh dari laporan perubahan modal dapat dilihat di slide. Jadi dari modal awal sampai ke modal akhir dalam satu tahun tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk laporan keuangan yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Untuk contoh dari laporan posisi keuangan ataupun neraca dapat dilihat. Untuk neraca ini harus seimbang antara aktiva dan juga pasiva. Dapat kita lihat di contoh, di aktivanya ada 261.560 dan juga di pasifanya ada 261.560. Kemudian yang terakhir, bentuk laporan keuangan itu laporan arus kas, yaitu menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas berasal dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Untuk contohnya dapat dilihat di slide. Literatur mengenai bentuk laporan keuangan saya ambil dari Dion Januarman tahun 2018, yaitu konsep objektivitas dalam pembuatan laporan keuangan studi kasus pada Home Industry UD HR Putra tahun 2016-2017 yang merupakan jurnal ilmiah akuntansi Indonesia yang volume ketiga nomor 1. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya
berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi. Untuk jenis-jenis rasio keuangan, yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu dibagi atas 3. Yang pertama current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Untuk rumus masing-masing rasio keuangan dari rasio likuiditas dapat dilihat di slide. Kemudian jenis yang kedua itu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya baik dalam jangka pendek maupun panjang jika perusahaan dilikuidasi. Untuk jenis-jenis rasio solvabilitas ada 2, yaitu total debt to total assets ratio dan debt to equity ratio. Masing-masing rumusnya dapat dilihat di slide. Kemudian yang ketiga jenis rasio keuangan itu rasio rentabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan atau laba. Dan rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan bisnis tersebut. Untuk rasio rentabilitas ada 2, yaitu profit margin dan juga gross profit margin. Masing-masing rumusnya dapat dilihat di slide. Ada lagi lanjutan daripada rasio rentabilitas, yaitu net profit margin dan juga return on investment. Untuk rumusnya juga dapat dilihat di slide. Ada juga return on asset. Kemudian yang keempat, jenis rasio keuangan itu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Jenisnya itu ada perputaran piutang dan juga perputaran persediaan. Kemudian perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva. Demikianlah dapat saya jelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan. Terima kasih. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberi pertanyaan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704031129. Sebelumnya saya pernah membaca di salah satu referensi bahwa ada salah satu pasifa berupa PRIF. Apa yang dimaksud dengan PRIF itu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Marcelina. Yang dimaksud PRIF itu adalah modal yang diambil oleh investor untuk kepentingan pribadi. Jika PRIV ini bertambah, maka modalnya akan berkurang. Saya ulangi sekali lagi, jadi PRIV itu modal yang diambil oleh pemilik atau investor untuk kepentingan pribadi. Jadi jika PRIV bertambah, maka modal perusahaan tersebut akan berkurang. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Christine Junika. Apa yang membedakan current ratio dan quick ratio pada rasio keuangan likuiditas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Jadi current ratio itu memberi informasi tentang kemampuan aktiva dalam menutup utang lancar, sehingga menggunakan perbandingan aktiva lancar dan juga utang lancar. Nah, sedangkan quick ratio memberi informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengurangi aktiva lancar dan persediaan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704031129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Yang akan dibahas itu yang pertama tujuan laporan keuangan, yang kedua bentuk laporan keuangan, yang ketiga elemen laporan keuangan, dan yang keempat adalah rasio keuangan. Yang pertama adalah tujuan dari laporan keuangan. Menurut Kasmir,
Ada 4. Yang pertama itu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat periode tertentu. Dan yang keempat adalah memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir adalah informasi keuangan lainnya. Selain itu, saya juga memaparkan 3 tujuan lagi, yaitu oleh Purba, yaitu memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan para pemakainya. Selain itu ada dari Fahmi, yaitu memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Dan yang terakhir dari Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas tentang bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Neraca menunjukkan laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Neraca memberikan gambaran saat posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Bentuk laporannya mengikuti persamaan neraca, yaitu total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Berikut adalah contoh dari neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Laporan laba rugi merupakan ringkasan dari 4 jenis kegiatan. Yang pertama, menjual produk atau jasa. Yang kedua, beban produksi atau untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, beban yang timbul dalam memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa pada konsumen, serta yang berkaitan dengan beban administrasi operasional, dan yang keempat adalah beban keuangan dalam menjalankan bisnis. Contohnya bunga yang dibayarkan pada kreditur dan pembayaran dividen pada pemegang saham preferred maupun saham biasa. Laporan laba rugi secara sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut. Pendapatan dikurang biaya sama dengan laba atau rugi. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan atau menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Laporan arus kas menunjukkan arus kas sebenarnya yang dihasilkan oleh perusahaan sepanjang tahun. Arus kas yang dihasilkan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Data yang dibutuhkan untuk membuat laporan arus kas berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah neraca awal dan neraca akhir, dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Untuk laporan arus kas menggunakan rumus arus kas masuk dikurang arus kas keluar sama dengan perubahan kas. Berikut merupakan contoh laporan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan. Yang pertama itu adalah aktiva. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan satuan uang. Aktiva terdiri dari 3, yaitu aktiva lancar, yang terdiri dari kas, surat berharga yang mudah dijual, piutang dagang, persediaan, serta beban dibayar di muka. Yang kedua adalah aktiva tetap yang terdiri dari peralatan, bangunan, serta tanah, dan aktiva lainnya yang terdiri dari surat berharga yang mudah dijual, piutang dagang, persediaan, serta beban yang dibayar di muka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasiva. Pasiva adalah hutang yang dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di saat yang akan datang. Pasiva terdiri dari 2, yaitu kewajiban lancar dan hutang jangka panjang.
Selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas pemegang saham, pemilik merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan yang terdiri dari 3 yang dilampirkan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio likuiditas. Yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Berikut merupakan beberapa dari rasio likuiditas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rasio solvabilitas, yaitu rasio-rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Terdiri dari 2 yang saya lampirkan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan. Jenis-jenisnya saya lampirkan sebagai berikut, dan semua referensi saya ambil dari buku Manajemen Keuangan oleh Dr. Istifadah. Terima kasih. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Nama saya Jamichael Damanik, NIM 170403-115. Saya ingin bertanya kegunaan dari neraca dan pada saat kapan neraca itu kita gunakan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamichael. Jadi kegunaan neraca itu ada 3. Yang pertama itu untuk menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuiditas. Dan yang ketiga itu biasanya digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Biasanya untuk neraca itu digunakan oleh perbankan yang diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya ingin bertanya, nama saya Christine Junika, mengapa biaya operasional mempengaruhi arus kas dan kelangsungan usaha? Saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Biasanya biaya operasional itu berpengaruh bagi kelangsungan sebuah usaha karena kita bisa mengontrol laba yang masuk dan yang keluar agar laporan-laporan yang kita hasilkan itu juga lebih teratur dan lebih jelas. Seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Christine Junika. Saya ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan. Menurut Bambang Rianto pada tahun 2012, laporan keuangan atau financial statement yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan di mana neraca yang mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri, dan laporan rugi laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat diterapkan dengan tujuan yaitu sebagai penyedia atas informasi yang berhubungan dengan posisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan menurut Harry 2015, yang pertama ada neraca. Laporan yang menunjukkan informasi pada setiap kondisi ataupun posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dalam komponen neraca meliputi yaitu yang pertama aktiva, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga ekuitas. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horn,
Laporan laba rugi adalah ringkasan atas pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu dan diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk langsung dan bentuk bertahap. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sepenuhnya dalam mengetahui kewajibannya. Dalam neraca terdapat 3 komponen, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Aktiva adalah jumlah uang yang dinyatakan atas sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan berupa uang, barang, maupun hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atau pihak-pihak tertentu yang timbul dari transaksi atau peristiwa di masa yang lalu. Hutang ialah jumlah uang yang dinyatakan atas kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan uang, barang, dan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. Modal ialah sisa hak atas aktiva di dalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang-utangnya. Hak atas aktiva tersebut melekat pada pemilik sebagai pihak yang menanggung segala risiko dan ketidakpastian akan kegagalan perusahaan. Bentuk, isi, serta susunan yang pada umumnya digunakan dalam menyajikan suatu neraca adalah sebagai berikut. Dalam aktiva terdapat aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, beban yang ditangguhkan, dan lainnya. Dalam hutang dan modal terdapat yang pertama hutang lancar, pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, hutang-hutang lainnya, modal saham, agio atau disagio saham, dan laba tidak dibagi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Prinsipnya yang pertama, bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. Yang kedua, bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum. Prinsip yang ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan. Prinsip yang keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Selanjutnya ada laporan arus kas, yang merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas dan arus kas keluar selama periode tertentu. Selanjutnya, ada rasio keuangan. Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia menyatakan tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Jenis rasio itu ada 3. Yang pertama rasio likuiditas bank, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio rentabilitas. Dalam rasio likuiditas terdapat quick ratio, investing policy ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, assets to loan ratio. Rumus-rumusnya dapat dilihat pada slide. Dalam rasio solvabilitas terdapat primary ratio and capital ratio. Dalam rasio rentabilitas terdapat yang pertama gross profit margin, yang kedua return equity capital, yang ketiga return on asset, yang keempat net interesting margin, yang kelima rate return on loans, dan yang keenam beban operasional terhadap pendapatan. Berikut literatur yang saya ambil. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Jamichael Damanik, NIM 17115. Yang mau saya tanyakan, mengapa laporan keuangan penting untuk pembuatan keputusan sebuah perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya.
Selain sebagai alat penguji, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk dilakukannya analisa oleh pihak-pihak yang terkait seperti pemegang saham, kreditur, dan lain-lain dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan-perencanaan yang akan menguntungkan atau memajukan usaha. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704033129. Saya ingin bertanya kepada Saudara Christine, apakah seluruh persediaan dikelompokkan ke dalam aktiva lancar? Terima kasih. Ya, dikelompokkan karena sifatnya liquid. Persediaan juga biasanya menjadi komponen aktiva yang paling besar dalam komposisinya di dalam laporan keuangan. Persediaan meliputi semua barang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu yang tersedia untuk tujuan operasional perusahaan atau untuk dijual.